Selamat malam, Pak Alvan, kakak-kakak asli semua. Berikut adalah presentasi singkat mengenai hasil tugas kelompok kami dari kelompok Five Encoding. Di sini kita akan kami telah membuat suatu search engine untuk mencari undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia. Jadi mungkin ini rundown singkat mengenai tech stack, arsitektur sistem, dan juga bagaimana cara kita meng-acquire data tersebut. Pertama, untuk front end sendiri, kita sendiri menggunakan framework Next.js sebagai solusi full stack, di mana dia sudah menyediakan front end dan juga back end. Jadi di sini uh, kita sudah ada front end yang menggunakan React gitu, dan juga back endnya di-define langsung di API routernya Next.js. Jadi semua kode yang run di server itu bisa di sini. Jadi semua call ke Elasticsearch API ataupun API ke DeepSeek-nya lewat situ. Untuk tech stack sendiri, tadi ya kita menggunakan Next.js sebagai solusi full stack front end dan back end. Sebagai inverted index dan juga search engine, full text search engine kita menggunakan Elasticsearch. Untuk AI, LLM open source kita menggunakan DeepSeek R1 yang ukurannya 671 billion parameter. Ini di host menggunakan dari Open Router dan kita menggunakan API dari Open Router tersebut uh, untuk mengenerate teks. Selanjutnya, uh, mungkin overview sedikit tentang uh, bagaimana kita processing datanya. Di sini, hmm, di sini workspace tempat apa sudah dikumpulkan. Uh, Kurang lebih yang sudah dikumpulkan dan ada di korpus kita itu ada sekitar ada lumayan banyak, ada aturan-aturan dari lembaga-lembaga seperti Agensi Nasional Indonesia, ada intelijen negara, dan sebagainya. Ada juga dari kementerian seperti apa Menteri dan Mendagri, BUMN, Menteri Agama dan sebagainya. Lalu ada juga peraturan pusat lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu, peraturan uh, undang-undang dan juga undang-undang darurat. Selain itu ada juga instruksi presiden, Inpres, dan juga putusan presiden, Kepres. Kita juga baru menambahkan peraturan daerah juga sebanyak 20.000 PDF dokumen atau yang 20.000 2026 dan sekitar 24.000 dokumen PDF tambahan yang telah kita ekstraksi ke sini dan load ke korpus. Untuk preproses sendiri itu dimulai dari pertama scraping dari website uh, JDH BPK. Di sini pada file, jadi kita mendownload HTML page dari uh, halaman utama JDH, lalu kita simpan sebagai HTML di sini dan kita open menggunakan uh, quick quick extract di sini, quick get. Ini secara iteratif uh, mendownload page dari dari halaman depan JDH tersebut dan mencari dan melakukan crawling terhadap link-link yang ada dan itu dikumpulkan dan disimpan dalam bentuk pickle ini, uh, HTML metadata. Metadata ini kemudian diparse lagi oleh parser kita. uh, wait, parse ini, parse rules. Di sini kita melakukan parsing dengan membuka pickle tersebut dan membaca HTML-nya dan mengekstraksi data-data yang ada di dalamnya. Selain itu, kita juga melakukan scrolling terhadap uh, URL file PDF dari undang-undang tersebut. Lalu dari sana semuanya itu dikumpulkan lagi link-link PDF yang ada dan kita menggunakan quick download untuk mendownload semua file-file dari semua metadata yang kita kumpulkan. Kita mendownload semua uh, file PDF tadi inbox gitu. Oke, selain itu kita juga uh, melakukan ekstraksi teks melalui script quick extract ini. Jadi semua file PDF tadi itu diekstraksi menggunakan file PDF tadi di sini. Jadi semua PDF tadi diekstraksi menjadi teks. Lalu teks ini baru kemudian kita merge menjadi satu korpus
uh, sorry, di sini agregat ya, di agregat pakai agregat P di di satu artikel di sini, item artikel di sini. Ya, ini artikel ini merepresentasikan seluruh undang-undang yang telah kita kumpulkan itu sekitar ada 60 ribuan gitu, mungkin lebih tambah dengan perdata di sekitar ada mungkin 70 atau 80 ribu dokumen yang ada di korpus kita. Untuk story sendiri kita di hosting di server ITF dari apa search-nya. Oke, untuk bentuk indexingnya kita menggunakan Elasticsearch dan juga mengapply config mapping sebagai berikut. Kita menggunakan apa Indonesian Analyzer yang di custom seperti ini, menggunakan tokenizer standar, tapi di filter, jadi dibuat lowercase dulu, baru di filter menggunakan stop words dan juga stammer Indonesia. Kita menggunakan stemming karena korpus kita besar sekali dan butuh algoritma yang lebih cepat. Oke, selanjutnya untuk mapping sendiri kita mengapply exact match pada keyword-keyword ini. Jadi untuk ini kita filternya exact, tidak full text gitu, karena ini ini sifatnya lebih ke filter ya. Selanjutnya untuk yang di search secara apa full text search menggunakan inventory index itu di apply ke abstrak, catatan, dan juga file content di sini. Selain itu di load ke menggunakan bulk loadernya ke index name, nama index name peraturan Indonesia di Elasticsearch, lalu di bulk load ke Elasticsearch tersebut, dan setelah itu kita menambahkan query autocomplete mulai script ini. Kita melakukan query autocomplete, kita menambahkan konfigurasi lain dengan menambahkan field mapping ini, dan juga setelah itu kita menggunakan uh, update by query. Jadi di sini kita tambahkan lagi, kita fill yang mapping tersebut dari data-data kita yang sebelumnya. Jadi dengan ini kita bisa support query complete. Oke, selanjutnya itu mungkin kita bisa overview ke implementasi masing-masing feature. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Gilang. Halo, halo. Eh, Suara saya sudah terdengar ya? Baik. Boleh turn on touch share screen ya? Oh iya, bentar. Oke, oke. Oke, baik. Jadi untuk fitur yang pertama itu kami ada home module. Ya, tentunya ini landing page ketika user membuka halaman kami. Jadi ketika user membuka halaman kami, yang pertama adalah home module yang terdiri dari header, ya ada nama judul aplikasi kita itu cari hukum. Terus ada kita bagi menjadi tiga section utama, yaitu ada search form yang berisi tentang search bar untuk mencari query-query relevan. Yang kedua adalah recent searches. Jadi ini fitur tambahan dari kami. Kami implementasikan dengan cukup sederhana menggunakan local storage untuk menyimpan pilihan-pilihan user yang telah mereka lakukan gitu. Yang terakhir legal categories ini juga fitur tambahan yang kami lakukan untuk filtering cepat kepada user jika ingin mencari suatu kategori tertentu. Oke, kita akan masuk ke fitur utama kami yaitu search form. Search form ini tuh sendiri sebenarnya ada UI yang berbentuk search bar, tetapi berisi logic-logic untuk melakukan search dan tentunya ada fitur QAC juga yaitu query auto completion. Eh, untuk implementasi sebenarnya ini sebuah form yang kita akan meminta input dengan placeholder ya sebagai demikian cari peraturan perundang-undangan. Nanti eh, akan ada ketika user melakukan pengetikan, mungkin nanti akan lebih jelas ketika kita melakukan demo, melakukan suatu ketik, misalkan mengetik peraturan, nanti ia akan menghit eh, QAC yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh teman saya oleh Gilang, tapi
mungkin saya akan meneruskan sedikit. Kami juga menambahkan fitur debounce. Jadi untuk menghit QAC-nya itu akan ada delay sebesar 0,5. Lalu selanjutnya ya yaitu akan menghit query get query suggestion yang mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Gilang. Oke. Baik, untuk QAC sendiri, seperti yang sudah dibilang teman saya tadi, kami menggunakan debounce di sini, debounce. Nah, jadi di sini kita menggunakan debounce 300 milisecond. Yang setelah debounce itu sudah time out, baru dia bakalan ngecek ke si API get query suggestion ini. Dan untuk get query suggestion saat ini, kami bakalan nembak ke serverless API yang udah dibuat di Next.js tadi. Di sini ada beberapa dummy suggestion yang digunakan untuk awal-awalnya tadi. Dan ini ketika kita lihat ke route.ts kami akan melakukan penembakan ke Elasticsearch dan ada pembuatan Elasticsearch query-nya juga. Dan ini konsep logic search query-nya itu dia bakalan nge-or untuk judul autocomplete-nya, abstraknya, catatan, dan juga isi konten dari dokumennya. Dan juga di sini ada highlight yang dia akan ngasih bintang-bintang di awal dan di akhir dari si kata yang kita kena highlight ini. Nah, jadi ide dari query autocomplete-nya itu, hmm, nah ini, jadi akan ada regex-nya. Tadi sudah ditambahkan bintang-bintang itu. Nah, idenya adalah kita akan memberikan dua kata di sebelum dan sesudah dari kata yang dikenai oleh autocomplete tadi. Oke, untuk selanjutnya bisa kembali ke William. Oke, terima kasih. Saya izin share screen kembali. Oke, kita kembali ke di Komodo. Nah, tadi setelah kita membahas terkait search form, jadi kita akan lanjut ke fitur tambahan kedua, yaitu recent searches. Seperti yang telah saya jelaskan, jadi recent searches ini tuh eh, fitur untuk mengambil pilihan-pilihan yang telah dilakukan oleh user. Jadi kita ada menambahkan untuk nge-add, nge-remove, dan juga eh, untuk nge-clear recent historinya. Terus yang kedua adalah legal kategori. Jadi eh, legal kategori ya itu sebenarnya cuma suatu card yang telah kami hardcode. Ada kategorisnya. Jadi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan sebagainya yang sudah memiliki value-nya juga. Jadi ketika user mengkliknya, ia akan redirect ke search dengan query yang telah disesuaikan dengan pilihan mereka. Oke, selanjutnya itu ada page untuk search yang akan dijelaskan oleh teman saya Gilang. Oke, dari hukum. Oke, jadi untuk page search sendiri, nah sebentar ini agak. Nah, ini untuk page search sendiri, jadi di website kami saat ini ada satu page yang udah dijelasin William tadi, dan itu ketika kita melakukan search akan langsung kena redirect ke page search ini. Nah, jadi ide dari page search saat ini seperti get all pada umumnya, dia akan menampilkan sebuah, wait, mana?
Oke, jadi dia akan menampilkan hasil dari search response itu untuk semua dokumen-dokumen yang ada di query itu dengan limit yang diberikan dan juga page yang diberikan. Nah ini, jadi ada search params-nya dan dia bakalan ngebaca dari query-nya, page-nya, doc type-nya, dan juga year-nya. Nanti dia akan nge-call search search response. Wait, search response itu dia nembak ke lead. Nah ini, jadi dia nanti akan nembak ke search documents ini. Nah ini, jadi dia bakalan ngebaca query, page sama doc type sama year-nya kan. Nanti setelah dia dapat responsnya, dia akan nembak dan masukin ke set results ini. Jadi search documents-nya itu bakalan kayak gini kira-kira hasil responsnya. Dia ada beberapa informasi, kayak contohnya total dokumennya itu ada berapa, dia ngabisin berapa detik, page-nya ada di page berapa saat ini, limitnya juga. Dan ada metadatanya, dan juga ada highlight-nya. Nah, highlight-nya ini yang akan digunakan untuk menandakan yang mana yang merupakan elemen dari query yang dicari. Kayak contohnya di sini, sebagai sampel, ada pencarian terhadap rokok. Nah, itu rokoknya akan di-wrap dengan 2 bintang seperti ini. Dan ini nantinya akan digunakan untuk meng-highlight pada kode front-end-nya. Kembali lagi ke Search API. Di sini juga kami ada semacam mapping yang digunakan untuk merefine data yang didapatkan dari backend tadi. Seperti contohnya ada tempat ada nah ini extract dokumen type-nya berdasarkan nomor dokumennya dan ini ada pengambilan tahunnya dia diubah jadi string dan nah ini generate excerpt. Jadi generate excerpt ini akan menggunakan judul, abstrak dan kontennya itu untuk semacam memberikan summary gitu nanti ke dokumen ke elemen yang menampilkan dokumen tersebut. Kembali lagi ke yang tadi. Nah, nah ini ada juga teksnya. Jadi generate text ini akan digunakan untuk mendapatkan teks berdasarkan keyword-keywordnya. Jadi misalnya pada keywordnya itu terdapat kata administrasi, tata usaha, dia akan otomatis ditambahkan teks administrasi dan begitu juga untuk hal-hal lainnya. Jadi dia menggunakan kata-kata yang cukup common untuk menunjukkan teks yang lebih UX friendly. Benar juga. Nah, untuk sisanya sebagian besar hanya menggunakan apa hasil dari backend saja. Lalu ini untuk ekstrak dokumen type. Oh ya, jadi ada dokumen kan ada banyak jenisnya ya, perundang-undangannya. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan ekstrak dokumen type-nya nanti. Itu helper untuk ini. Nah, ini. Oke, harusnya sekian untuk bagian ini bisa dilanjutkan untuk AI summary ke Juan. Oke, melanjutkan lagi AI summary. Bentar, saya share dulu. Hmm, untuk model AI kita menggunakan DeepSeek R1 di sini. Ini eh, DeepSeek R1 tersebut di hosting menggunakan platform open router. Dari kita menggunakan Visual AI SDK sebagai em, perantara untuk mempermudah kita memanggil API dari operator tersebut. Jadi kita memanggil generate text dari sini dan juga membuat instansiasi client API open router. Jadi kita memasukkan API-nya di sini, lalu kita mengirimkan prompt ke open router tersebut dan mendapatkan teks dari situ. Jadi promptnya nanti dari hasil retrieval yang didapatkan dan diminta summarize top 5-nya nanti.
kurang lebih untuk search sendiri seperti ini. Eh, jadi kurang lebih dia melakukan parsing terhadap parameternya, jadi dia filtering query, page, limit gitu-gitu. Lalu baru mulai dia tracking time-nya berapa lama yang dipakai untuk apa melakukan retrieval, lalu constructing filternya, baru di execute filternya seperti ini sih. Dia uh, syaratnya tuh harus ini uh, mungkin uh, sebagian Boolean retrieval juga karena dia harus mengandung kata tersebut, tapi sisanya juga dalam sini uh, dibikin or lagi kayak dia antara bisa match di judul, nomor, isi konten dari filenya, lalu abstrak dan catatan. Uh, oh yang di highlight itu uh, menggunakan di judul dan juga abstrak dan juga kontennya menggunakan uh, double bintang-bintang ya, menggunakan format markdown gitu. Lalu setelah itu baru di format ulang dan di return di serialize dan di return. Lalu dari hasil return ini kita consume di uh, page AI overview. Page AI overview ini akan menerima dua prompt. Ini ada query dan juga konten. Kita memasuk prompt. Anda adalah asisten AI untuk mesin pencarian hukum. Berikan ringkasan singkat dan padat maksimal 3-4 paragraf tentang query yang diberikan. Lalu fokuslah pada aspek hukum paling relevan dan berdasarkan hasil pencarian tersebut. Lalu kita masukkan hasil retrievalnya yang udah di serialize tadi dan kita kirim ke dalamnya. Lalu kita masuk ke sini dan juga akan di-render setelah selesai. Oke, sekian dari saya mengenai penjelasan teknis mengenai ini. Mungkin selanjutnya kita bakal ke demonstrasi fitur dan juga aplikasi. Asli. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke page yang sudah kita deploy. Oke, jadi ini adalah tampilan utama dari page kami. Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 3 section utama. Ada search form, terus ada search history, tapi karena historinya belum ada, jadi memang by default akan di hide. Lalu ada kategori hukum. Yang pertama, misalkan kita cari teks namanya hukum. Nah, nanti akan muncul rekomendasi-rekomendasi teratas dari eh, pencarian kita. Terus yang kedua itu mungkin misalkan kita coba search dulu, terus kita kembali lagi. Mungkin nanti untuk page slash search-nya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pencarian terakhir itu akan muncul gitu. Jadi ini karena pakai local storage, jadi kita nggak menyimpan ke database. Terus yang kedua tuh, misalkan saya mau cari perpajakan, nanti akan di slash ke dalam page slash search, yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Gilang. Oke, jadi ini adalah tampilan dari page search-nya. Di sini terlihat terdapat AI summary yang akan menunjukkan hasil summary secara AI dari query kita. Ini nantinya akan dijelaskan oleh Juan. Jadi secara garis besar di sini terlihat bahwa ada tampilan elemen-elemen yang menunjukkan hasil get all-nya. Di sini yaitu sudah terdapat pagination. Dan di sini juga terlihat ada highlight-nya yang menunjukkan hasil query-nya ada di bagian mananya. Oke, di sini juga ada beberapa filtering. Jadi misalnya kita centang yang UU ini, nanti dia akan menunjukkan notaris UU. Kalau misalnya kita ganti ke PP, dia akan menunjukkan notaris yang PP. Di sini ya kita bisa pilih tahun, misalnya contohnya di sini ada 1961. Nanti dia akan muncul yang 1961 saja. Nah, begitu. Di sini juga kita sudah ada PDF viewer-nya. Jadi kalau kita klik, nah dia akan menunjukkan PDF isi dari dokumennya. Kalau buka di tab baru juga bisa, dan kalau kita mau unduh juga bisa. Tapi ini karena di browser ini, emang sebelum unduh ada
previewnya, jadi kita perlu unduh manual kalau di browser ini. Oke, dan tadi ada AI search. AI summary-nya dia bakalan searching dulu di awal ketika kita searching. Nah, ini. Jadi secara garis besar, fitur ini akan menunjukkan penggunaan LLM DeepSeek R1671B tadi. Dan ini akan berdasarkan prompt yang digunakan pada code base untuk menunjukkan hasil dari LLM-nya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh William. Oke, jadi bagian yang terakhir adalah penjelasan terkait route untuk search. Jadi mungkin oke. Harusnya tadi sudah dijelaskan. Jadi mungkin sekian dari penjelasan kami dan mohon maaf jika ada salah kata dan dari kelompok Vibe Coding. Terima kasih.